saum. Wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah amal. Wa akhlisil amala fa innan nakida basirun. Wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah amal. Fa innan nakida, karena baik buruknya amal kita itu basirun, hanya Allah yang bakalan melihat. Khudz zada kamilan, perbanyaklah bekal kamilan yang sempurna buat kita. Fa inna safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu jauh. Dengan apa? Dengan zada, itu dengan bekal takwa. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Takwa ijtinabun nawahi. Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa-apa yang Allah larang. Itu takwa. Wa khaffifil khimla, entengin bekal kita, bawa-bawaan kita, agar perjalanan kita tidak membebankan, tidak berat. Fa innal aqabata, karena perjalanan yang akan kita lalui, kaudun, itu ibarat gunung yang menanjak, berat kita. Makanya kata Nabi, man mata, siapa orang yang wafat bila zadin, tanpa bawa bekal apa-apa, kal garikil bila safinah, dia diibaratkan sedang menyeberangi lautan bila safinah, tapi nggak pakai perahu, nggak pakai sampan. Sesuatu hal yang mustahil, kita dari ujung ke ujung berenang. Itu perjalanan di alam kubur. Bahkan man dakhala fil qabri kal garikil mugawis, siapa orang yang masuk ke dalam kubur itu diibaratkan kal garikil mugawis, seperti orang yang hanyut. Hanya Nabi di sini mengisyaratkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari untuk memperbanyak bekal menghadapi perjalanan akhirat, karena perjalanan akhirat itu jauh. Ya sama aja kayak kita, ibu kalau lebaran pulang kampung, nah pulang kampung ya bekal banyak, belum recehan yang buat dibagi-bagi di kampung, belum timbelnya, bekal. Supaya apa? Supaya nggak sengsara di perjalanan. Kita juga begitu. Hakikatnya kita bakalan pulang nanti, dan pulangnya kita bekal kita banyak. Dan hakikat pulang itu sebenarnya itu kita senang. Coba ada dulu kita waktu kita sekolah SD, ada pelajaran yang kira-kira gurunya kita nggak demen. Ya, guru nggak datang rapat, murid-murid pulang, senang nggak Bu? Senang banget. Senang. Sekarang kalau kita dipanggil pulang sama Allah, kira-kira senang nggak? Mestinya senang. Kenapa pulang? Ya, Nabi mengisyaratkan memberikan satu nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari, khudz zada, perbanyak bekal kehamilan yang sempurna. Fa inna safara ba'idun, karena engkau akan menghadapi satu perjalanan yang amat jauhnya. Yang diakhiri dengan wa akhlisil amala fa innan nakida basirun, dan ikhlaskanlah apa yang engkau kerjakan,
Fa innan nakida, karena baik buruknya perbuatan engkau, basirun, hanya Allah yang akan melihat nanti. Jelas ya Bu ya. Itu dia mah istri nanti ditanda-tandain tuh buat bekal-bekal anaknya dia nanti buat buat konsep-konsep. Kemarin ada 3 hal yang harus kita lawan dengan 3 hal kan gitu. Melawannya kayak apa yang 3 tadi. Sementara yang barusan itu satu nasihat untuk kita menghadapi perjalanan, kita menghadapi kematian. Bahkan di dalam satu syair, faradu 'alan nasi ayyatubu. Faradu 'alan nasi ayyatubu. Diwajibkan atas seluruh manusia itu ayyatubu, untuk taubat. Taubat wajib. Lakinna tarakudz dzunuba wajibun, akan tetapi jauh lebih wajib itu, taubat ini wajib, tapi jauh lebih wajib itu meninggalkan segala macam-macam dosa. Kita mah tobat ini hari, besok mah begitu aja lah. Ya, beda emang tobat. Tobat kita cuman kalau kata guru kita mah tobatnya tobat sambal gitu ya. Tobat wah makan sambal pedesnya minta ampun, besok makan hari lagi. Artinya taubatan kita taubatan yang ingin mencapai benar-benar taubatan nasuha. Taubatan nasuha udah nggak bakalan ngapa-ngapain lagi. Sesuatu yang pernah kita alami udah nggak bakalan kita kerjakan lagi. Taubatan nasuha. Ya Allah, jaga lisan ini, jaga bibir ini, sebab engkau akan mintakan pertanggungan jawab. Kemarin lisan ini saya pakai buat ghibah, buat namimah. Saya tobat. Masuk di bulan Rajab, bersihkan lisan. Nanti selesai Rajab ya begitu lagi. Sama aja Bu, yang bikin keder malaikat yang begitu. Supaya nggak begitu gimana Ustaz? Bab musibah ini, mohon maaf, musibah itu terbagi 3. Kalau menimpanya sama orang yang baik-baik, itu namanya ujian. Ya. Kalau menimpanya sama orang yang setengah baik, kayak model kayak kita nih, gitu ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kagak, itu teguran. Ya. Tapi yang menimpa orang-orang yang benar-benar jauh dari apa-apa yang Allah perintahkan, itu persekot, tanda jadi. Kontannya nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita bilang ajab, kebangetan kasar, kayak bahasa saya halusin aja. Itu persekot. Kalau kita bilang ajab, kebangetan ngeri. Sebab manusia kadang-kadang salah tangkap ujian. Yang namanya ujian mah diuji dulu, digembleng, digojlok, baru itu diuji. Kayak kita kelas 1, kelas 6 pengen ikut musabaqah, pengen ikut perlombaan, kan ujian dulu, latihan dulu, ya ngapalin konsep dulu, segala macam. Tadi uji tuh, masuk di arena pentas musabaqah, lulus, lolos kan gitu. Kita diuji enggak, diapain kagak. Tapi begitu ngalamin musibah, ini ujian. Ya sekolahnya apa kan? Diuji dulu. Nabi itu ujiannya penuh. Saking mulianya wajah beliau aja, sampai beliau dilempari kotoran onta, beliau sabar. Diuji sama Allah. Tapi sabarnya beliau cuma model kayak kita. Sampai datang ke Taif, gitu. Dilempari kotoran manusia, dilempari kotoran hewan. Apa kata Nabi? Sampai datang pertolongan dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, andaikan engkau mau, ini kaum Taif aku lemparkan dengan gunung. Kata Nabi Muhammad, jangan. Mereka tidak tahu siapa aku. Kan begitu doang. Coba kalau model kayak kita, kan
Kita makan bagaimana bapak dekingan kita. Kalau udah dekingan kita kuat, apa aja rakyat mau sengsara nggak peduli. Yang penting dekingan masih di belakang kita kan. Tapi Nabi Muhammad enggak. Dekingannya langsung Allah, dekingannya langsung malaikat Jibril. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Fa innahu la ya'lamun. Mereka nggak tahu siapa. Nanti kalau mereka tahu, nanti juga mereka beriman kepada. Nggak bakalan mungkin Muhammad. Kalau nggak mungkin bapaknya, saya tunggu anaknya. Tapi Muhammad nggak lain sama kita. Radu 'alan nasi ayyatuba lakinna tarakat dzunuba wajibun. Tobat itu kita wajib, tapi meninggalkan dosa itu, meninggalkan kemaksiatan itu jauh lebih wajib. Wasabru fin naibati sa'ibun. Sabar di dalam menjalani musibah itu bagus. Lakinna fawtas sawab as'abun. Akan tetapi menjaga keikhlasan itu jauh lebih bagus. Kita musibah sabar bagus, tapi menjaga keikhlasan kita itu dalam menghadapi musibah itu jauh lebih bagus. Artinya i'timad. Kita sabar, cuci tangan terus setiap hari. Ya Bu, kita jaga, nggak usah jaga mobilisasi. Kita jaga sabar, nggak ketemu sebulan sama saudara, sabar. Tapi ngaji ya. yang jauh lebih penting itu menjaga keikhlasan kita jauh lebih penting. Ini i'timad. Artinya kita jalani segala macam aturan-aturan itu bagus. Pakai masker, gitu ya. Terus cuci tangan, hindari mobilisasi, jaga kerumunan, itu bagus. Cuma kita jangan lepas dari i'timad kita. Kalau segala sesuatunya Allah punya peran, kita kan terbalik. Kita kebalik, cuci tangan terus. Akhirnya salaman aja mohon maaf, kita jaga benar-benar. Padahal kalau ngikutin i'timadnya kita bersandar sama Allah. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahan ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua muslim itu ketemu, wa yatasafahan, kemudian dia bersalam-salaman, ghafarallahu dzunubahuma, Allah rontokin dosa keduanya. Bisa jadi bukan cuma sekedar dosa, kuman-kuman penyakit yang ada sama diri kita itu juga ikut rontok. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau dalam situasi kondisi kayak gini perbanyak wudhu aja. Apa? Karena rontoknya tetesan air wudhu kita itu dibarengi dengan rontoknya dosa-dosa kecil. Jadi kalau dalam syariat bisa jadi orang yang kena virus itu dalam keadaan nggak punya wudhu. Paham ya Bu ya? Untuk kondisi semacam kayak gini, i'timad kita jangan sampai hilang. Untuk kita bekali suatu saat, ya kalau ukuran mati mah mati aja. Ukuran mati mah mati aja, mau dia dari corona, kayak mau dia dari omikron, kayak kalau udah ukuran mati mah mati. Cuman kan yang bikin heran kan itu omikron datangnya kagak disangka-sangka. Pas giliran mau hajaban, giliran mau puasa, ya datang. Kemarin Covid. Kemarin awal tahun sama akhir tahun kemana? Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita dari hal-hal yang membuat kita
menimbulkan satu keraguan yang dari hal-hal yang membuat kita dari kewaswasan. Kita tetap beriktimat kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa turunkan seluruh inayah-Nya agar Allah jaga diri kita dan Allah jaga keluarga kita. Allahu a'lam.